Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa boleh hadir di tempat ini untuk beribadah di hadapan Tuhan, merayakan akan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Sebelum kita akan bersama-sama masuk dalam liturgis, saya akan membacakan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan kita di hari ulang tahun 101 Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dalam rangkaian perayaan 100 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao maka akan dilaksanakan satu Jumat tanggal 15 Mei 2026 ibadah pembukaan perayaan 111 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang akan dilaksanakan pukul 15 WITA atau jam 3 sore. Yang kedua, masih di Jumat tanggal 15 Mei, bedah naskah sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang akan dilaksanakan pada pukul 16 WITA jam 4 sore. Dan pada tanggal 16 Mei 2026 hari Sabtu akan diadakan fun bike sepeda santai pukul 6.30 WITA dibuka secara umum untuk acara hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao 111. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diharapkan kita semua untuk memperhatikan kegiatan-kegiatan kita sepanjang minggu ini. Kiranya kita semua hadir untuk bersama-sama bersuka cita merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita pada sore hari ini. Hari ini kita boleh berkumpul untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus di surga. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, umat yang telah dipilihnya. Dari tempat yang tinggi, cahaya kasih-Nya bersinar menunjuk jalan kita. Sebagaimana tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini, yakni Tuhan di tempat tinggi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita memuliakan nama-Nya. Saya mengajak kita untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian, tinggikan dirimu. Ku bermazmur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita tinggikan Tuhan dan yang mengatasi langit dan bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Mari kita meninggikan Tuhan.
Tuhan kita yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang telah dipilihnya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas Bermazmur bagi namamu yang kudus ya Tuhan. Sebab Engkau kebenaranmu, sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. salam bagimu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka kitab Mazmur. Mazmur 93 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membaca secara alternatif majelis gereja dengan jemaat. Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Majelis gereja akan membaca kalimat yang keluar dan jemaat akan membaca kalimat yang ke dalam. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Tuhan Raja yang Kekal. Tuhanlah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh bumi tegak tidak akan goyah. Arus banjir telah mengangkat, ya Tuhan. Daripada gemuruh air yang besar. Darah baitmulah berdiam. Amin. Mari bersama-sama kita akan memuliakan Tuhan, lagu pujian Mulia, Mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji dan sembah. Yesus
Mari bersama kita mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Perintah baru kuberi padamu, agar di antara kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan bukti bahwa Dialah Tuhan. Ia pergi menyediakan tempat bagi kita, umat yang dikasihinya. Namun, kita sering gagal dalam menghidupi kasih sebagaimana yang telah diperintahkan bagi kita. Marilah secara pribadi dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunannya. Ampunilah dan kasihanilah kami, Tuhan. Mari jemaat, kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada ku ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Mari kita jadikan sebagai doa kita di hadapan Tuhan, untuk selalu mengingat akan kasih Tuhan. Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Siapa saja yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita, walaupun kadang-kadang kita jauh dari Dia, tetapi Dia yang tidak pernah menjauhkan diri kita, menjauhkan dirinya dari kita, akan selalu memberkati dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara, kalau kita menghitung berkat-berkat Tuhan, begitu banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita diberikan kesempatan hari ini untuk memberikan persembahan. Dan dengarkanlah firman Tuhan berkata, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Saudara, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian, "Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam cobaan, sukacita dalam Tuhan akan selalu berlimpah dalam hidup kita. Mari kita selalu bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah kau terlena
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan setia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh merayakan akan hari kenaikan-Mu di surga. Kami percaya bahwa tempat yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Dan hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami sungguh boleh menjadi berkat dalam setiap pelayan-pelayan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan kami juga mendoakan buat jemaat yang sudah memberikan. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir dan mempercukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilihku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Betapa hatiku Kau mengasihiku, Kau memilikiku. berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita boleh mempersiapkan pembacaan kita pada malam ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, di ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11.
Lalu Efesus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai 23, dan kita akan membaca Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-44 sampai 53. Mari kita mempersiapkan pembacaan ini agar kita dapat mengikuti dengan baik bacaan demi bacaan dari firman Tuhan yang kita akan baca malam ini. Kalau semua sudah kita temukan, biar Alkitab terbuka dan kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Pada malam ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih karena kami memahami dan menyadari kemurahan Tuhan, cinta kasih dan pertolongan-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengantar kami dari tempat masing-masing, hadir di sini, dan kami bersama-sama menciptakan persekutuan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Biarlah Engkau bekerja dalam seluruh kehidupan kami, agar kami dapat membaca dengan baik, merenungkan dengan indah firman-Mu, dan firman ini akan menjadi pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami, yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu,
Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya dalam Kristus dengan kebangkitan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24, kita mulai membaca ayat 44 sampai ayat 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Kure sumangak puang.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Di malam ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seluruh umat Kristen memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tema kita pada malam ini, saudara-saudara, Tuhan di tempat tinggi. Tuhan di tempat tinggi. Hari kenaikan Tuhan Yesus, seringkali ada yang menganggap ini hanya sebagai penutup dari kisah kehidupan Yesus di dunia. Padahal kenaikan Yesus itu adalah kemenangan besar, kemenangan yang luar biasa. Atau saudara-saudara, awal dari tugas gereja di dunia ini, yaitu memberitakan Injil, kabar sukacita, kareba kaparanuan. Ini tugas gereja. Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita, khususnya di bacaan utama tadi, di Kisah Rasul pasalnya yang pertama, di situ diungkapkan bahwa 40 hari setelah kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, kepada perempuan-perempuan yang menangisi dan mengasihi Yesus. Memang di dalam kitab Lukas tadi sudah diungkapkan penderitaan yang dihadapi oleh Yesus. Pada akhirnya dia mati dan kemudian bangkit. 40 hari saudara-saudara Yesus menampakkan diri. Selama 40 hari ini Yesus mengajar. Ia menyampaikan tentang kabar, tentang berita, kehidupannya. Juga Yesus mengungkapkan bagaimana murid-murid harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan pelayanan yang Yesus akan kerjakan. 40 hari itu Yesus mengajar, Yesus menguatkan murid-murid, Yesus juga mempersiapkan mereka supaya murid-murid akan kuat dan teguh menghadapi banyak tantangan ke depan. Lalu bacaan kita mau mengatakan, lalu Yesus mengajak mereka ke bukit, saudara-saudara. Di situ terjadi percakapan yang sangat indah. Murid-murid berkumpul bersama-sama, mereka bersukacita. Dan tanpa sungkan murid-murid menyampaikan kerinduannya, menanyakan tentang kapan Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Ini pertanyaan yang mau mengarahkan Yesus untuk menjawab, kapan Tuhan mau memperbaiki keadaan ini? Ini pertanyaan mau mengatakan, Tuhan, kapan kami dibebaskan dari penderitaan oleh pemerintahan Romawi? Karena pada masa itu pemerintahan Romawi sangat berlaku kejam. Di balik pertanyaan ini juga mau mengatakan, apakah kerajaan Daud yang pada masa itu begitu maju, begitu berkembang, kerajaan ini akan dapat muncul kembali? Dan harapan mereka itu ada pada Yesus. Di balik pertanyaan itu juga mau mengatakan bahwa kami sebagai bangsa Israel, kami orang Yahudi adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Ini masa yang kami rindukan untuk selalu muncul, untuk selalu ada. Saudara-saudara, boleh dikatakan ini pertanyaan yang menginginkan jawaban secara pasti. Pertanyaan politis untuk menghadapi keadaan umat Tuhan ke depan. Tapi jawaban Tuhan Yesus, justru Yesus mengajak kepada murid-murid untuk tetap setia dalam pekerjaan yang dipercayakan. Bahwa di depan murid-murid Yesus mau mengatakan kuasanya. Bahwa di depan murid-murid Yesus mau mengarahkan mereka untuk melihat ini ada tanggung jawab yang besar yang harus mereka kerjakan,
yaitu memberitakan kabar sukacita. Tidak berarti bahwa tidak perlu pembebasan bagi umat Tuhan yang berada dalam penderitaan, yang ditindas. Tidak berarti bahwa mereka tidak akan tampil sebagai bangsa yang baik. Tetapi Yesus mau mengatakan ini ada pekerjaan yang paling utama di dunia ini, yaitu menyampaikan berita tentang keselamatan kepada semua bangsa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu di depan murid-murid Yesus menunjukkan kuasanya. Bacaan kita mengatakan perlahan-lahan dia terangkat ke surga. Pemazmur saudara-saudara menyebut Yesus sebagai Raja yang kekal, Raja yang berkuasa. Dan kenaikan Yesus menandakan bahwa Ia memegang pemerintahan atas hidup kita manusia. Yesus naik ke sorga, Ia mau mengatakan bahwa Ia berkuasa di bumi ini, berkuasa di sorga. Yesus mau mengatakan bahwa Dia bukan berasal dari dunia, Dia berasal dari surga, dan Dia kembali ke sana. Makanya dalam bagian lain dari firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kalau Yesus naik ke sorga, Ia pergi menyiapkan tempat bagi kita semua. Dan di mana Dia berada, pasti di situ juga kita akan bersama dengannya selama-lamanya. Kehidupan kita di dunia ini kan hanya sesaat. Kita hanyalah peziarah di dalam dunia. Satu saat kita akan tinggalkan dan kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Saudara-saudara, mungkin kita katakan surga ini adalah tempat yang cukup jauh. Bapak Ibu saudara-saudara, pengertian surga itu ada dua ya. Satu, surga mau mengatakan tempat di mana Tuhan berada dan kita akan ke sana. Yang kedua, surga juga mau mengatakan suasana. Suasana di mana ada kedamaian, suasana ada sukacita, suasana di mana ada kasih, suasana di mana ada kemurahan, kebaikan. Jadi selama kita berada di dalam dunia, mau kita bersama dengan keluarga, mau kita berada di dalam gereja, mau kita berada di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, suasana damai, suasana sukacita, suasana kasih itu mesti tercipta dengan baik, harus hadir. Maka di situ kita merasakan, oh susi palete itu di sana surga, tempat yang nyaman, tempat yang damai. Ya moto hal-hal yang tidak baik di antara sesama ini mesti diselesaikan dengan baik supaya kita menikmati suasana damai sukacita di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, tempat yang tinggi dalam tema kita ini bukan menunjuk pada lokasi di atas langit atau di angkasa, tetapi tempat yang tinggi pada hakikatnya bahwa Yesus berkuasa di atas segalanya. Di atas segalanya. Dia berkuasa atas semua yang terjadi di alam ini. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas ciptaan, atas bumi dan semua isinya. Itu berarti Dia memegang kendali atas kehidupan manusia, atas kehidupan di dunia ini. Banyak orang di dalam dunia ini mengalami ketakutan. Banyak orang yang takut dengan masa depannya. Banyak orang yang takut dengan ekonomi. Banyak juga orang yang bingung dengan konflik keluarga. Banyak orang yang merasakan ini pelayanan sangat melelahkan. Terlalu banyak yang dikerjakan. Banyak orang juga yang mulai meraba-raba tentang kepastian di zaman ini dengan situasi-situasi yang menakutkan. Bahkan banyak juga orang takut dengan kematian, bukan? Banyak juga orang takut dengan maut, yang kalau kita dengar beritanya, una satu wari rampomo lan katuanta. Ini yang terakhir ada berita dari Makassar, seorang perempuan yang ya kalau dilihat di foto profilnya cantik, lalu kemudian didapat meninggal di kosnya. Tadi pagi itu lewat, tidak ditahu apa penyebabnya sampai sekarang. Anak kita
Jadi ini cukup mengerikan di dalam keadaan-keadaan yang terjadi pada masa kini. Makanya kita diajak, ayo jaga diri, jaga anak-anak kita. Ayo hati-hati dalam pergaulan dan sebagainya, supaya kita boleh terlindungi dari hal-hal yang mengerikan. Nah, ketakutan yang terjadi ini saudara-saudara membuat kita merasa bahwa Tuhan ini ada di tempat yang tinggi ya. Kok tidak ada bersama dengan kami di sini? Tidak, saudara. Tetapi saya sudah mengatakan tadi, tempat yang tinggi bukan menunjuk pada lokasi di atas, di langit atau di angkasa, tetapi menunjuk pada hakikat yang tinggi bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Bahwa Dia bersama dengan kita, Dia hadir untuk menopang kita. Makanya Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Tuhan berada di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, dari penguasa, dari kekuasaan, dari kerajaan, dari segala sesuatu. Sebab segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Itu berarti kekuasaan ada di dalam Tuhan. Sehingga ketakutan, kekhawatiran, kebingungan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mari kita datang pada Tuhan. Ta bawa te mimintu ka Tuhan ta tatiro kumua. Oh, na kuasai pale buang matua te lino, na kuasai pale buang matua te aagan ka Tuhan ta, kehidupan kita. Itu berarti Dia pun juga menguasai apa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu kita serahkan. Tunduikan puang, kamaseikan puang. Karena Engkau yang punya kuasa di atas segala-galanya. Dan kita akan ditolong, dikuatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan di tempat yang tinggi tidak berarti Dia jauh dari umatnya. Sekali lagi Dia tidak jauh dari kehidupan kita. Memang sekali lagi pertanyaan yang ada, kalau Tuhan di surga, apakah Dia masih peduli dalam hidup saya? Saya mau jawab, dan mungkin kita jawab, ya, pasti Tuhan peduli saudara. Kenapa demikian? Kita lihat dalam bacaan tadi. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa? Artinya Yesus tetap hadir. Dia tetap hadir. Dia menyatakan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu bersama dengan kita. Dan jauh sebelumnya itu sudah dikatakan. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kata Tuhan Yesus kepada murid-murid, Roh Kudus dengan istilah penghibur itu akan hadir. Penghibur itu sama dengan Roh Kudus. Atau Yesus katakan penolong itu, Roh Kudus itu akan bersama dengan kita. Ini saudara-saudara luar biasa bagi kita. Berarti Tuhan di tempat di mana Dia naik ke sorga, di situ Dia mau mengatakan, aku tetap bekerja, aku ada bersamamu. Roh Tuhan ada bekerja dalam kehidupan kita. Ini bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Mengapa sih Yesus harus naik ke sorga? Yesus naik ke sorga saudara-saudara, supaya Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang sudah disampaikan kepada murid-murid dan terus akan bekerja, terus hadir, Roh Kudus itu akan nyata. Ini bukan sekedar janji-janji yang Tuhan sampaikan saja, bukan. Tapi janji itu terbukti di dalam kehidupan umatnya. Kalau janji kita pada sesama kan bisa saja kita mengingkari janji. Kalau dulu di Makassar ada istilah janji mutaroe, ya, janji yang tidak diwujudkan. Atau kadangkala kita ingkar janji, itu kan seringkali membuat kita tidak nyaman. Tapi saudara-saudara, janji Tuhan itu akan ditepati, diwujudkan. Itu berarti pengharapan kita di dalam Kristus harus kuat. Dan ada banyak janji Tuhan yang selalu diberikan bagi kita, yang selalu kita buktikan. Kalau dari pagi tadi kita bangun, kamasei nak puang tundui nak lan allo yate, pamatoto nak puang. Saudara, apakah janji itu Tuhan ingkari? Tidak. Hari ini, malam ini kita masih tetap berdiri di sini, kita masih tetap ada. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kita dikuatkan, karena kita dimampukan.
Sehingga kita tidak perlu merasa Tuhan sudah kalah, dia sudah naik ke sorga, dia sudah tidak ada di dalam dunia. Untuk apa lagi saya percaya? Saudara, hilangkan perasaan seperti itu. Yang dibutuhkan adalah dia naik ke sorga, dia menyatakan bahwa kita tidak sendiri, tetapi pertolongan Roh Kudus akan selalu bersama dengan kita. Ada banyak orang tua yang seringkali lemah atau lelah menghadapi anak-anak, menyampaikan nasihat, menyampaikan banyak petua-petua. Ada banyak anak-anak muda yang merasa, saya tidak dimengerti oleh mama, saya tidak dimengerti oleh papa, keluargaku tidak mengasihi saya. Ada banyak keluarga-keluarga yang berat menghadapi kehidupan ini. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat, Roh Kudus itu bersama dengan kita. Tuhan sudah menjanjikan dan Tuhan wujudkan itu sampai hari ini, esok dan seterusnya dalam perjalanan kehidupan kita. Dia bekerja, dia selalu hadir, dia selalu menguatkan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang mungkin lelah menghadapi keluarga, tetaplah kuat, tetaplah sabar, tetaplah tenang, karena penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita. Mari anak-anakku yang mungkin merasa saya tidak dimengerti, saya tidak bisa bergerak ini itu, terlalu banyak nasihat, terlalu banyak himpitan dalam hidup saya. Mari kita datang pada Tuhan dan belajarlah untuk berbicara dengan baik kepada keluarga, supaya kita dimengerti, supaya kita dipahami. Karena pertolongan Roh Kudus akan melembutkan setiap hati yang mungkin kita rasa tidak dimengerti, tapi pasti pekerjaan Roh Kudus akan membuat banyak orang mengerti dengan kehidupan kita. Roh Kudus yang Tuhan sudah katakan, dia wujudkan itu dan dia terus hadir di dalam kehidupan kita. Bagian akhir saya mau mengatakan, saat Yesus naik ke sorga, murid-murid hanya menatap ke langit. Lalu kemudian ada malaikat berkata, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Artinya apa saudara-saudara? Artinya iman kita, iman Kristen kita bukan hanya memandang ke atas saja, tetapi kita diajak bersama. Ini kesempatan yang Tuhan berikan, bahwa mari kita memakai kehidupan ini untuk berkarya. Makanya dalam kitab Lukas tadi, murid-murid itu pulang dengan bahagia, murid-murid itu pulang dengan sukacita, karena mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita tidak hanya menatap ke langit, tetapi kita ada di dalam dunia, kita berkarya. Saudara-saudara, kita semua adalah gereja-gereja yang hidup. Ya, gereja yang hidup. Melihat gereja itu kan bukan hanya bangunannya yang besar, yang megah, bukan hanya itu. Tapi kita lihat diri kita, gereja-gereja yang hidup. Dan karena itu tugas kita, malaikat mengingatkan kepada murid-murid, mereka harus menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, dan Yudea sampai ke ujung bumi. Dan itu dilakukan oleh murid-murid. Dengan militan mereka menyampaikan kebenaran tentang Kristus, apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Dan Injil itu juga sampai dalam kehidupan kita di Rantai Pao ini, di Toraja ini. Injil kabar sukacita sampai kepada kita. Maka kita tidak berhenti dengan hanya mengatakan, torowang mo aku mak koko kalepak, mak perangi kadan napuang matua. Tidak. Tetapi yang kita buat adalah, saudara, katakan pada dirimu, aku adalah saksi Kristus. Aku adalah orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan. Aku adalah orang-orang yang merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Karena itu, aku mau pergi bersaksi, mau menyampaikan kabar ini kepada siapapun, kepada sahabatku, kepada temanku, orang-orang di sekitar lingkungan keluargaku, kepada jemaat Tuhan, kepada masyarakat, dimanapun kita berada. Mungkin satu saat kita akan keluar dari zona nyaman kita di Toraja ini, karena kita mayoritas di sini. Kita akan ke Palopo, kita akan ke Jawa, kita akan ke Makassar, Kalimantan, dimanapun kita berada. Saudara, jangan takut bersaksi. Tapi tidak juga berarti bahwa bersaksi itu buka firman, kemudian ajak orang bertobat dengan membacakan Alkitab, tidak. Tapi yang Tuhan mau, kita tidak takut bersaksi. Kesaksian kita adalah dengan memperlihatkan kehidupan yang benar.
Jujur pada sesama itu satu kesaksian. Berkata yang benar itu satu kesaksian. Mengayomi orang lain satu kesaksian. Mengarahkan orang dengan baik itu satu kesaksian. Memperkatakan kebenaran firman Tuhan, membawa damai, melayani dengan penuh kasih, itulah kesaksian. Tapi laku pokada duka kumua, tantangan kita memang berat. Teknologi kadangkala ya dikua ini teknologi memudahkan kita, tapi teknologi juga dapat menjauhkan kita dari persekutuan, dari membaca firman, dari berdoa. Atau kadangkala kita sebagai orang muda jauh dari Tuhan, tidak ada waktu Ibu Pendeta berdoa, tidak ada waktu untuk membaca firman. Atau kadangkala materialisme membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Hal-hal yang menjadi keraguan kita, biarlah kita bawa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan, jadikan aku sebagai saksimu dimanapun Engkau mau pakai aku. Dengan pola hidupku yang sederhana, dengan keadaanku apa adanya, dengan kondisiku seperti ini, biarlah Tuhan aku menjadi saksi Kristus. Supaya kita bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan yang telah nyata dalam hidup kita. Yesus naik ke sorga, Dia siapkan tempat bagi kita, Dia menyatakan bahwa Dia berkuasa atas kehidupan kita, Dia menyatakan bahwa Dialah penolong kita, Dia bersama dengan kita, Roh Kudus menguatkan kita, dan kita diajak untuk bersaksi. Mari semangat menjalani hidup ini. Jangan putus asa, jangan berhenti, tetapi milikilah iman yang kuat, yang kokoh untuk mau melayani, untuk mau bersaksi, untuk mau memahami kehadiran Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita tunduk di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau menaungi kami dengan cinta kasih-Mu. Sekalipun Engkau sudah tidak ada lagi bersama dengan kami di dunia, namun Sang Penolong itu, Roh Kudus yang Engkau janjikan terus menyertai kehidupan kami. Biarlah kami semakin teguh menghadapi hidup ini, semakin kokoh menjalani hidup ini dalam kasih-Mu. Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami berterima kasih Engkau memberi waktu bagi kami untuk bersama-sama beribadah, memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Biarlah rangkaian ibadah kami menjadi persembahan yang indah, yang berkenan bagi Tuhan. Kami telah belajar dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak akan jauh dari kehidupan kami, tapi kami boleh terus memeliharanya, membawa dalam hidup kami, sehingga kami semakin kuat menghadapi kehidupan yang Tuhan karuniakan. Roh Kudus, topanglah kami untuk mewujudkan firman-Mu. Engkau bersama dengan kami semua. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Menolong saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Palinggi, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Francisca Dara, Ibu Emi Talesang, Nenek Dea, Ibu Hermin Gantina, Nenek Valen, Santi Sakung, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Damaris Rera, Ibu Limbo Tandek, Bapak Ferianto Talebong, Ibu Wisudawati dan Nenek Jenny. Hadirlah dalam sakit mereka, agar mereka boleh kuat dan Tuhan bekerja oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sembuhkan mereka. Engkau juga tahu Tuhan setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Topanglah kami agar kami dapat melewati setiap pergumulan ini dengan tenang dan kuat. Engkau juga Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami
yang boleh bersukacita dengan keberhasilan dari pendidikan, dari usaha, atau juga yang hari ini sampai hari Minggu ke depan boleh berulang tahun. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Engkau ada di dalam keluarga kami, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami. Bahkan juga Tuhan berikan damai sejahtera dalam keluarga kami. Engkau juga Tuhan memberkati anak-anak kami yang akan menghadapi semester ke depan, biar mereka mempersiapkan diri dengan baik, sehingga mereka menyelesaikan semester dan hasilnya membuat mereka bersukacita. Bapa di sorga, Engkau memberkati untuk semua pelayanan yang dikerjakan oleh majelis gereja, pengurus OIG, dan juga unit kerja di jemaat ini. Biar kami bersama-sama berpegangan tangan mengerjakan pelayanan dengan baik. Untuk kegiatan bedah naskah besok dan juga kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun jemaat yang ke-111. Biarlah Tuhan menopang kami agar kami boleh hadir, bahkan juga memberkati panitia yang menata semuanya, sehingga semua dapat dikerjakan dengan indah dan Engkau dimuliakan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Engkau karuniakan hikmat dan kebijaksanaan. Engkau berkati perdamaian di dunia ini Tuhan. Kami rindu suasana perang itu dapat berhenti, sehingga kedamaian boleh tercipta dan kami boleh hidup dengan suasana tenang dan damai. Engkau memberkati kami sekalian, antarlah kami Tuhan. Ketika kami akan pulang sebentar, biarlah kami tiba dengan selamat di rumah masing-masing, dan dimanapun kami berada nama Tuhan dimuliakan. Ini syukur kami, syafaat kami. Kami membawa semua di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dan naik ke sorga, dan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi. Kereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju takkannya, dan menuju takkannya. Bertelut kaki yang lalu, Dia tidak pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Pergilah, beritakanlah kebenaran, bertekunlah dalam doa bersama. Tuhan di tempat tinggi akan memimpin hidupmu. Saya siap hidup dalam kebenaran dan bertekun dalam doa bersama. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Biarlah kiranya kita terus selalu berserah kepada Tuhan dan mengatakan bahwa bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan. Aku ingin selalu berlindung dalam Di bawah naungan-Mu. kepak sayap-Mu Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Sekali lagi Wali. aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu Bapak Ibu, silakan kita bertepuk tangan memuji dan menyembah Dia. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Bawah kepak Di sayap-Mu. bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Demikianlah ibadah kita hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berikan salam satu dengan yang lain dan katakan selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di surga. Berikan senyum kepada saudara-saudara kita sebagai ungkapan sukacita kita atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus.